2021 kemarin, ini banyak sekali perubahan yang terjadi yang membuat banyak orang berkata bahwa tahun-tahun 2021 ini adalah the great shift atau pergeseran yang cukup besar. Tapi kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2022? Kalau kita melihat dari tahun 2021 pastinya nggak akan sama ya dengan tahun 2021. Artinya akan ada perubahan yang terjadi. Dalam dunia bisnis, satu-satunya yang sudah dipastikan akan terjadi dari tahun ke tahun adalah perubahan. Perubahan itu selalu akan ada ya di bisnis dan juga di marketing. Bahkan di tahun 2020 ke tahun 2021 kemarin, ini banyak sekali perubahan yang terjadi yang membuat banyak orang berkata bahwa tahun-tahun 2021 ini adalah the great shift atau pergeseran yang cukup besar. Tapi kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2022? Kalau kita melihat dari tahun 2021 pastinya nggak akan sama ya dengan tahun 2021. Artinya akan ada perubahan yang terjadi. Nah, dalam video ini saya sudah mengumpulkan prediksi bisnis dari Forbes, yaitu sebuah media yang cukup besar di bidang entrepreneurship, dan juga yang menarik adalah hasil riset atau survei dari 1067 marketer dunia. Jadi para marketer-marketer di dunia memiliki prediksi kira-kira apa yang akan terjadi tahun 2022 dari sisi bisnis dan dari sisi marketingnya. Dan dalam video ini kita akan membahas kira-kira apa saja yang bisa kita dapatkan yang cocok terutama untuk di Indonesia dan untuk UMKM. Kembali lagi bersama saya Yosef, founder dari @sekolah pebisnis, dan selama 8 tahun lebih saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online atau online marketing, dan membantu juga teman-teman UMKM terutama untuk membangun bisnisnya menggunakan dunia online. Jadi buat Anda yang baru pertama kali melihat video ini, silahkan subscribe channel Yosef Abbas dan supaya Anda nggak ketinggalan info dan update-update terbaru seputar bisnis marketing, dan terutama yang akan kita bahas banyak adalah mengenai online marketing. Di tahun 2022 ini sepertinya akan berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2021. Tahun 2021 ini orang bilang the great shift, di mana banyak orang yang tadinya memisahkan ya antara saya mau jadi pebisnis atau saya mau jadi karyawan. Ternyata sekarang semua orang harus memiliki skill yang disebut dengan berbisnis juga atau entrepreneurship juga. Bahkan banyak sekali sekarang itu yang dia seorang karyawan yang memang memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus, yang pada akhirnya meningkatkan performanya juga nih pada saat mereka ini berkarya di dalam perusahaannya mereka yang sedang join di sana atau sedang menjadi seorang karyawan di sana. Dan pada akhirnya orang jadi sadar bahwa kita yang sebagai seorang pebisnis harus juga berkolaborasi dengan orang lain supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih masif lagi. Dan buat para karyawan pun atau mereka yang sedang berkarir, yang meniti karir, juga jadi mulai untuk membangkitkan rasa entrepreneurship-nya, karena di saat-saat pandemi kadang-kadang ada terjadi ketidakpastian. Yang kita pikir pekerjaan itu sudah pasti dan aman, ternyata di dalam pandemi nggak ada yang aman ya. Pebisnis pun nggak ada yang aman, yang seorang karyawan pun juga tidak aman karena pebisnisnya tidak aman juga. Nah, oleh karena itu pada akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali orang yang mulai untuk berjualan di dunia online. Jadi banyak yang sambil bekerja sambil berjualan. Bahkan nanti kita akan lihat juga ada tren yang disebut dengan semua orang sekarang mau menjadi content creator atau influencer. Dan kita akan lihat juga efeknya ke yang terjadi di tahun 2022, peluangnya kira-kira apa buat kita yang UMKM. Nah, banyak sekali di tahun 2022 ini dari Forbes sendiri itu menganalisa ada 8 biggest business trend untuk tahun 2022. Kita akan lihat apa saja bisnis trendnya. Ini adalah prediksi dari versinya Forbes, dan mungkin nggak semua dari 8 biggest business trend ini itu sesuai dengan kita UMKM yang ada di Indonesia. Oleh karena itu saya telah memilihkan dari ke-8-8-nya ini ada 3 yang menurut saya paling relevan buat kita seorang yang pebisnis merintis bisnis di Indonesia. Ini harus kita fokuskan di tahun 2022. Nah, tapi kita lihat secara keseluruhan ada 8 bisnis trend. Yang pertama, bisnis itu harus sustainable, atau melihat juga gimana caranya supaya bisnis itu peduli kepada lingkungan sekitarnya juga. Yang kedua, ini faktor yang memadukan antara human workers dan AI. Sekarang banyak sekali marketing automation tools yang makin banyak kita gunakan di dalam bisnis. Dan di Indonesia mungkin nggak sebanyak di luar negeri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai marketing automation ini biasanya berputar itu di sekitar penggunaan media-media seperti WhatsApp, email marketing, dan lain-lain untuk memudahkan kita sebagai seorang pebisnis, termasuk dari sisi pengelolaan database dari pelanggan kita. Nah, masuk ke yang ketiga yang menarik adalah yang poin ketiga ini. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini mengenai tren employee dan gig economy, di mana sekarang peluang menjadi freelance pun saat orang-orang work from home di rumah, mereka bisa bekerjanya nggak hanya di pekerjaan utama mereka aja, tapi bahkan mereka bisa menyambi sebagai seorang freelancer. Ini membuka peluang bukan cuma buat karyawan yang ingin membuat side hustle atau side income mereka menjadi naik, tapi juga buat kita para pebisnis UMKM yang tadinya harus hiring full time. Oke, kita masuk ke tren selanjutnya. Ini adalah
flatter agile organization. Jadi sekarang organisasi itu bukan berlayer-layer, banyak layer, tapi kita berbentuknya agile atau fleksibel. Karena keadaan yang saat ini serba berubah dengan cepat, artinya organisasi juga perlu fleksibel. Selanjutnya tren yang kelima, ini akan kita juga bahas lebih dalam, ini mengenai brand authenticity. Gimana caranya sebuah bisnis bisa membuat bisnis itu kan berinteraksinya menggunakan dunia online sekarang itu ya. Penggunaan sosial media ini paling besar sekarang di pandemi buat sebuah bisnis. Tetapi nggak mudah untuk bisa kita membuat bisnis kita itu seakan-akan seperti seorang yang nyata. Kenapa? Karena sebuah brand di dunia online itu tidak akan berinteraksi dengan maksimal dengan pelanggannya. Pelanggan di dunia online itu biasanya akan mencari orang lain yang bersosialisasi. Makanya yang paling efektif nantinya kita akan membahas juga mengenai menggunakan influencer untuk bridgingnya, untuk membuat lebih otentik lagi nih. Lalu selanjutnya yang keenam adalah brand itu juga sekarang harus di dunia yang lebih kompetitif. Banyak orang masuk ke dunia online, maka nggak jualan dan jualan aja, tapi juga punya noble purpose atau punya tujuan jelas di depan sana yang tujuannya ini berguna buat banyak orang, bermanfaat buat banyak orang. Itu namanya noble purpose. Tujuannya tidak hanya mengenai profit aja. Karena di saat semua orang bisnis mengejar profit, ada bisnis yang mengejarnya bukan profit, itu pada akhirnya akan menjadi berbeda dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya, kompetitor-kompetitor lainnya. Yang selanjutnya adalah tren ketujuh, yaitu supply chain transparency. Karena sekarang semua bisnis juga menggunakan dunia IT, internet juga dikonekkan dengan 4G di mana-mana. Pada akhirnya semua ini terkoneksi mulai dari hulu sampai hilir bisnisnya. Jadi ini juga perubahan besar yang terjadi di dalam bisnis ya, dalam supply chain antara pabrik, distributor hingga ke pelanggannya, lebih transparan lagi. Selanjutnya itu masuk ke yang ke-8. Nah, ini decentralized finance. Istilahnya kerennya adalah gimana caranya orang-orang ini bisa membuat finansialnya itu nggak terpusat dari bank aja gitu, tapi juga ada seperti ICO atau koin-koin ya, dan itu mulai bermunculan, tapi belum banyak pastinya, dan itu masih sebuah tren yang baru. Dan yang paling relevan buat UMKM adalah tren ketiga, tren kelima, dan juga tren yang nomor 6. Dari ke-8 tren global tadi menurut versi Forbes ya, ini adalah versi global, ternyata nggak semuanya memang punya impact yang penting buat UMKM di tahun 2022. Dan menurut saya personal yang paling memiliki impact paling besar yang harus kita fokuskan itu adalah 3 tren utama. Yang pertama adalah gig economy, yang kedua ini adalah brand authenticity. Gimana cara brand itu menjadi tampil lebih otentik di depan pelanggannya. Dan yang selanjutnya juga adalah mengenai sebuah brand itu harus mampu untuk menunjukkan noble purpose. Jadi tujuannya ini lebih mulia lagi. Kenapa? Karena menjadi pembeda dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, ini berkaitan juga dengan update terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi, kita mencocokkan ya antara tren global dari versi bisnis trend dari Forbes dicocokkan dengan apa yang terjadi di Indonesia yang sudah dirangkai oleh pemerintah juga ya, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan memang ternyata kita sebagai pelaku bisnis ini kan berjalannya juga seiringan dengan kira-kira apa, ada peluang apa nih dari pergerakan yang dilakukan juga atau inisiatif yang dilakukan juga oleh kementerian. Nah, ternyata ada fakta yang mengatakan bahwa saat ini sedang terjadi secara besar-besaran itu migrasi dari offline ke online. Dan ini pun dipush atau didorong oleh pemerintah. Kita akan melihat dari press conference-nya Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada file ya, ada artikel. Ini adalah press release. Ini press release-nya official dan di situ dituliskan bahwa target pemerintah 30 juta UMKM masuk ekosistem digital tahun 2024. Jadi dalam 2024 ini ekspektasinya ada 30 juta UMKM baru di dunia online. Saat ini saja, apakah kita merasakan bahwa dunia online sudah penuh kompetisi? Kalau iya jawabannya, nanti akan lebih kompetitif lagi. Jadi kalau nggak salah total kita UMKM itu ada sekitar 60 juta UMKM di Indonesia. Dan targetnya di 2024 akan jadi 30 juta UMKM di Indonesia. Baru masuk, belum berhasil. Artinya banyak sekali ada kompetitor-kompetitor kita yang nantinya akan ada di dunia online. Pertanyaannya apakah kita sudah siap? Dan bagaimana cara kita mempersiapkan supaya bisnis kita, brand kita jadi lebih kompetitif lagi dan berbeda dibandingkan dengan lebih banyak orang baru yang masuk ke dalam dunia online. Kalau kita pikirkan sekarang ini kurang lebih belum terlalu banyak teman-teman. Jadi berdasarkan data sendiri, hari ini itu baru 15 juta yang masuk
ke dalam dunia online. Dari targetnya itu 30 juta di 2024. Kalau keseluruhannya adalah 60 juta UMKM, maka yang masuk ke dunia online persentasenya itu mungkin kurang lebih ya nggak sampai bahkan 26% UMKM yang baru masuk ke online dari 100%. Jadi sebetulnya ini ada dua sisi. 2024 kita akan punya saingan yang sangat banyak. Teman-teman harus bisa dari sekarang menjadi berbeda, memulai membangun perbedaan. Dari apa? Dari tadi, yaitu mengenai brand harus punya noble purpose. Yang kedua, brand teman-teman juga harus punya authenticity. Ini akan membedakan persaingan yang ketat saat semuanya mungkin kalau nggak ada pembeda lainnya kan the only thing that different is price. Jadi kalau nggak punya perbedaan sama sekali ya PR-nya itu nggak dikerjakan, kita hanya harus berbeda dari sisi harga. Akhirnya banding-bandingan harga. Nah makanya kita sudah bisa melihat dari sekarang bahwa nanti ini akan banyak banget yang masuk ke dunia online. Tapi kabar baiknya saat ini baru 26%. Jadi ibaratnya ini kalau kita balapan ya teman-teman ya, ini masih di depan nih, di awal-awal nih. Yang masuk baru 26%, belum 100%. Nah, yang saya ketahui juga adalah ada 4 pilar utama, inisiatif utama dari pemerintah, bagaimana caranya roadmap-nya supaya UMKM ini bisa masuk semuanya dari yang ada di offline itu semuanya dimasukkan migrasi ke digital. Yang pertama, pilar pertama ini adalah literasi digital. Makanya banyak sekali inisiatif event-event juga dari pemerintah, dari UMKM, kolaborasi ini mengenai gimana cara meningkatkan literasi digital ke pelaku-pelaku bisnis. Lalu yang kedua, pilar kedua ini adalah mengenai peningkatan seputar produksi ya. Jadi kapasitas produksi dan juga bagaimana cara meningkatkan kualitas barang yang telah diproduksi. Nah, yang lebih berkaitan lagi, yang menjadi fokus kita, itu adalah akses pasar yang lebih optimal. Nah, akses pasar ini artinya adalah marketing, artinya adalah menggunakan branding. Jadi kalau literasi digital tadi itu basicnya ya teman-teman ya, supaya orang dari tadinya nggak ngerti online jadi ngerti online. Lalu masuk ke akses pasar yang lebih optimal ini mulai kita menggunakan strategi-strategi marketing. Dari keempat pilar tadi, ternyata yang jadi fokus prioritasnya salah satunya adalah program akses pasar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dan ini adalah isinya. Jadi akses pasar itu pilarnya, di dalamnya ada inisiatif-inisiatifnya dari pemerintah. Contohnya ada aktivasi Pemda atau pemerintah daerah yang sekarang ini saya lihat bagus banget ya. Banyak sekali e-commerce lokal, daerah, bukan e-commerce nasional yang besar-besar, tapi justru di daerah-daerah tertentu yang mungkin masih kesulitan infrastrukturnya dari sisi digitalnya, mereka memiliki e-commerce lokal. Itu ada inisiatif-inisiatif dari Pemda. Tapi juga ada bagaimana kita dibuat business matching, ketemuan dengan calon yang bisa diajak partner bisnis kita, bahkan yang jadi supplier kita ataupun yang jadi nantinya pembeli dari produk kita diekspor ya, mencari peluang untuk ekspor juga. Tapi yang paling relevan dengan kita sebagai seorang pebisnis atau online marketing itu adalah onboarding media sosial dan juga optimasi micro influencer. Jadi saya sampai begitu membaca isi dari program akses pasar ini, kok bisa ya menebak sama dengan prediksi saya atau pemikiran saya juga. Apa itu? Yaitu mengenai optimasi micro influencer. Jadi saya pernah bilang bahwa pebisnis dengan yang disebut creator atau influencer ini dua hal yang berbeda. Karena banyak dari kita para pebisnis yang justru nyasar, maunya jadi pebisnis, tapi kita belajar konten dan jadi creator, jadi influencer. Akhirnya malah nggak bangun bisnis. Ternyata dalam program akses pasar dari Kementerian sendiri, Koperasi dan Kementerian UMKM ini, itu dimention di sini. Yang harus jadi prioritasnya kita sebagai UMKM itu adalah optimasi micro influencer. Kenapa? Karena terjadi yang disebut dengan nanti masuk ke dalam oversupply influencer, di mana saat ini kita pun bisa menggunakan influencer bukan yang besar-besar yang sudah jutaan, tapi banyak influencer-influencer baru. Kalau ditanya ya anak kecil zaman sekarang ya, mau jadi apa kalau gede? Mau jadi YouTuber ya, mau jadi content creator. Apalagi sekarang orang-orang ini mulai untuk bermunculan para microblogger dan orang-orang yang ingin jadi content creator. Artinya nggak sulit untuk kita mulai melakukan endorse atau kerjasama. Untuk apa? Meningkatkan tadi brand authenticity. Terlihat lebih otentik brand kita karena menggunakan kolaborasi dengan wajah orang yang kita bisa transfer trust-nya dari influencer yang sudah punya kolam, creator yang sudah punya follower, mereka udah punya trust, udah punya kepercayaan. Kita tinggal menarik follower-follower mereka itu untuk tahu brand kita, kenal brand kita, dan pada akhirnya beli dari brand kita. Dan memang karena pandemi ini kan nggak hanya terjadi di Indonesia ya, tapi seluruh dunia ya. Artinya di sini juga didukung dengan data atau dari pendapat-pendapat dari 1067 marketing dunia yang mengatakan bahwa saat pandemi ini sosial media itu number one. Influencer marketing is the top marketing trend menurut dari 1067 marketer dunia ini.
Isinya dari survei mereka bahkan 57% ini telah menggunakan influencer marketing dan mengatakan bahwa itu efektif. Faktanya 46% dari mereka bahkan menaikkan budget influencer marketing mereka di tahun 2022. Dan ini sebenarnya berkaitan sekali dengan tren di awal tadi mengenai tren dari Forbes yang mengatakan bahwa gig ekonomi itu sedang sangat naik sekali. Kenapa? Karena saat orang bekerja di rumah, mereka punya waktu lebih untuk berkarya. Dan pada akhirnya ada mereka yang memilih jadi freelancer yang kadang-kadang kalau sebuah UMKM itu kita memiliki budgetnya belum terlalu besar, kita bisa hiring mereka sebagai freelancer. Tapi ada juga bahkan lebih banyak mereka yang sambil meluangkan waktunya itu menjadi seorang content creator atau influencer. Ini mengakibatkan di tahun 2021 di awal-awal itu orang di pandemi semua orang Instagram Live ya. Kita bisa lihat bahwa banyak brand yang melakukan Instagram Live, banyak orang yang juga tertarik menjadi seorang content creator dan influencer, dan pada akhirnya memang itu dibutuhkan saat itu karena brand-brand tadinya yang memiliki campaign-campaign atau istilahnya photoshoot, mereka juga memiliki video shoot untuk iklan-iklan di televisi, itu kan nggak bisa running produksinya dan pada akhirnya harus beralih ke endorse influencer. Nah, oleh karena itu banyak sekali content creator yang mendapatkan peluang-peluang bisnis ya, peluang-peluang endorse. Itu menyebabkan banyak orang yang masuk jadi influencer. Nah, sekarang yang terjadi di tahun 2022 ini sudah terlalu banyak influencer dan content creator. Dari mulai yang jutaan hingga ratusan ribu, hingga yang puluhan, bahkan yang masih di bawah 10k followers ya. Banyak sekali, artinya ada oversupply of influencer. Artinya, sebetulnya sebagai seorang pebisnis, seorang marketer, seorang pemilik brand owner, kita nggak perlu lagi supaya kita membuat konten sendiri. Kita tujuannya adalah mendistribusikan konten tersebut ke lebih luas lagi orang. Supaya apa? Supaya kita bisa transfer trust yang sudah kita ambil, kita miliki dari seorang micro influencer tadi. Jadi oversupply content creator ini memang terjadi karena banyak orang yang pada saat WFH itu mereka coba mendapatkan side hustle mereka, side income mereka dengan menjadi content creator. Nah, kita sebagai pebisnis, buat apa kita meluangkan waktu kita bukan untuk membangun bisnis tapi malah menjadi seorang content creator di mana itu udah oversupply, sudah terlalu banyak. Makanya dari sistem atau dari inisiatif pemerintah tadi, seorang pebisnisnya atau seorang UMKM ini sebisa mungkin kita optimasi micro influencer karena di luar sana banyak sekali. Kita tinggal menggunakannya untuk bisnis kita. Dan itu kenapa brand authenticity itu pada akhirnya didapatkan dengan menggunakan kolaborasi dengan influencer-influencer tadi. Sehingga kita yang udah punya brandnya, kita yang udah punya produknya, kita tinggal mencari kira-kira di mana yang influencer yang cocok, creator yang cocok, yang memiliki market kita, yang kita bisa langsung masuk ke sana secara instan, secara cepat. Nggak perlu menunggu membangun akun nih seperti seorang creator, mungkin butuh waktu 6 bulan, bahkan mungkin setahun hingga betul-betul punya audiensnya mereka sendiri ya. Nah, sebagai seorang pebisnis, kira-kira itulah prediksi kita untuk tahun 2022, yaitu apa? Peluangnya sangat besar karena ini yang masuk ke dunia online ini terutama di Indonesia baru 23%, 26%, artinya masih ada banyak sekali ya sampai 100%. Ini belum terlalu telat, ini masih sangat awal. Dan untuk masuk ke dunia online memang paling mudah adalah yang pertama kita punya akun sosial media. Mungkin sosial media itu jadi yang pertama dan bahkan utama kalau kita mau berkembang dari dunia online. Selanjutnya, langsung rajin marketing. Marketing itu adalah menggunakan influencer atau menggunakan endorse. Ketimbang kita yang harus mempelajari berbagai hal-hal seperti TikTok Ads atau Google Ads dan Facebook Ads serta Instagram Ads. Harus dipelajari juga, tapi tentu membutuhkan waktu dari sisi belajarnya sendiri. Oleh karena itu, supaya langsung terlihat hasilnya, Anda bisa langsung mencoba seperti yang disarankan, yaitu micro influencer endorsement. Mudah-mudahan insight ini berguna buat Anda dan mengembangkan bisnis Anda ke depannya, terutama di tahun 2022 ya, karena opportunity-nya sangat banyak sekali, walaupun tantangannya juga cukup besar ya. Tidak bisa hanya jadi berbeda dari sisi harganya aja, tapi mulai membangun noble purpose, mulai membangun brand authenticity melalui influencer, dan juga jangan lupa untuk brand kita ini mulai menggunakan seorang freelancer, menggunakan orang-orang yang bisa membantu kita sebagai UMKM. Waktu kita terbatas, kita harus menggunakan freelancer tadi yang memang sekarang ini banyak banget talent-talent bagus yang dia bekerja di perusahaan yang sudah cukup besar, tapi dia punya waktu karena dia WFH dan mengambil job-job freelancer. Jadi kurang lebih 3 talent itu akan membawa bisnis kita ke depannya di tahun 2022 lebih grow, lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, jadi itu dia semoga insight dari Global Business Trend dari Forbes tadi, termasuk dari pergerakan inisiatif dari Kementerian
koperasi dan UMKM, termasuk saran dari saya juga bisa berguna untuk perkembangan bisnis Anda di tahun 2022. Dan kalau Anda sampai saat ini juga belum subscribe ke channel ini, ke channel Yosef Abbas, maka saat ini saya ajak Anda untuk subscribe dulu channelnya supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting, insight penting yang seperti ini seputar bisnis, marketing, dan seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas, dan yang terpenting jangan lupa don't forget to elevate your mindset and start your success journey today bersama saya Yosef dari Sekolah Pebisnis. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah.